Apa kabar Mirsa? Kita berjumpa dalam Warta Parlemen, informasi aktual seputar parlemen bersama saya Yusli Hayanti. Pembentukan panitia khusus hak angket KPK tidak untuk melemahkan lembaga KPK. Sebagai pelaksanaan fungsi pengawasan, DPR RI justru ingin memperkuat KPK. DPR menyayangkan pembentukan opini publik yang menyatakan bahwa hak angket ini untuk melemahkan KPK. Pansus Hak Angket KPK DPR RI menegaskan keberadaan Pansus bukan untuk melemahkan KPK. DPR RI ingin menjalankan fungsi pengawasan sesuai yang diatur undang-undang melalui Pansus Hak Angket KPK. Ditemui usai diskusi publik dengan tema menyikap kinerja KPK di kantor Indonesian Law Enforcement Watch Jakarta, Ketua Pansus Hak Angket KPK DPR RI Agun Gunanjar menyayangkan berkembangnya opini terkait hak angket KPK DPR yang bertujuan untuk melemahkan KPK. Padahal melalui Pansus Hak Angket KPK, DPR ingin menata ulang dan mengkaji fungsi dan posisi KPK dalam sistem hukum tata negara. Ia menyatakan hak angket KPK bertujuan untuk membuktikan antara opini yang berkembang dengan fakta di lapangan terkait kinerja KPK. Kita ingin melihat bagaimana manajemen pengelolaan resources sumber daya manusia, baik para tenaga penyelidiknya, penyidiknya, penuntutnya, kompetensinya, jumlahnya, beban kerjanya. Kita akan evaluasi secara keseluruhan. Lebih lanjut, Agun Gunanjar mengkritisi kinerja KPK yang sering tidak sesuai dengan regulasi. Untuk itu, dalam masa kerjanya, Pansus Hak Angket KPK akan mengundang para akademisi untuk meminta masukan, serta pihak-pihak yang pro dan kontra terhadap keberadaan Pansus Hak Angket KPK. Posisi KPK dalam konteks hukum tata negara itu seperti apa? Dalam cabang kekuasaan negara itu dia cabang kekuasaan apa? Lalu yang mengontrolnya siapa? DPR ada yang kontrol. Presiden ada yang ngontrol. Andri Triana, TVR Parlemen, melaporkan. Komisi 7 DPR RI meminta Pertamina dan PLN menjamin stok BBM dan LPG serta ketersediaan listrik dalam mengantisipasi kenaikan beban listrik dan permintaan BBM serta LPG menjelang Hari Raya Idul Fitri 2017. Dalam kunjungan spesifik ke kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur baru-baru ini, tim Komisi 7 DPR RI melakukan pertemuan dengan pihak Pertamina dan PLN di Terminal BBM Surabaya, Provinsi Jawa Timur, dalam rangka memantau kesediaan listrik, BBM, dan LPG menjelang Hari Raya Idul Fitri. Ditemui di tempat terpisah, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Satya Widya Yuda optimis tidak akan terjadi kekurangan pasokan listrik selama Hari Raya Idul Fitri. Karena pada saat Hari Raya, sebagian besar industri akan berhenti berproduksi dan mengurangi penggunaan listrik. Sedangkan untuk stok BBM dan LPG, Satya Yuda menilai Pertamina mampu menjaga stok BBM dan LPG saat Hari Raya. Namun Satya Yuda meminta Pertamina untuk menggunakan data jumlah konsumsi BBM dan LPG. Namun Satya Yuda meminta Pertamina untuk menggunakan data jumlah konsumsi BBM dan LPG pada saat Hari Raya Idul Fitri di tahun-tahun sebelumnya. Hal ini untuk memperkirakan jumlah kebutuhan BBM dan LPG menjelang Hari Raya Idul Fitri tahun 2017 ini. Jadi listrik tidak terlalu mengkhawatirkan, tetapi untuk BBM dan LPG perlu mendapatkan pengawasan yang ketat. Di samping itu juga kita meminta adanya koordinasi antar instansi. Ya, karena mengingat jalur-jalur tertentu itu tentunya perlu kerjasama antara instansi satu dengan yang lain. Maka itu menjadi fokus kita. Bekerja sama dengan jasa marga, terutama untuk jalan-jalan tol ya, atau mungkin di daerah yang padat penduduk ya, dengan pemerintah daerah setempat gitu. Tentunya itu harus menjadi prioritas bagi Pertamina. Sementara itu, anggota Komisi 7 DPR RI Kurtubi menyatakan ketersediaan listrik di Jawa Timur tidak akan menghadapi permasalahan yang berarti saat Hari Raya Idul Fitri. Karena sistem kelistrikan Jawa Bali sudah terintegrasi dengan baik, di mana sebagian produksi listrik di Jawa Timur juga dialirkan ke daerah Jawa Tengah dan Bali. Karena Jawa Timur ini provinsi terbesar di Indonesia, konsumen minyak BBM dan LPG-nya per provinsi dia paling besar. Sementara kilang minyak tidak berada di Jawa Timur, adanya di Cilacap, Jawa Tengah, atau di Balongan di Jawa Barat ya.
Ada satu kilang yang relatif baru, TPP Tuban ya, TPPI, itu pun produksinya masih kurang, ya sehingga kami berpendapat memang untuk Jawa Timur ini perlu untuk jangka panjang harus ada tambahan kilang baru, kilang Tuban, ya sehingga namun dari Provinsi Jawa Timur, Esti Kartika, TVR Parlemen melaporkan. Sebagai wujud kepedulian dan berbagi kepada orang-orang yang kurang beruntung, Ikatan Istri Anggota Fraksi Partai Golkar DPR RI menggelar acara buka puasa bersama dan pemberian santunan kepada anak-anak yatim dari sejumlah panti asuhan dan yayasan di Jakarta. Ikatan Istri Fraksi Partai Golkar DPR RI menggelar acara buka puasa bersama sekaligus pemberian santunan kepada 500 anak yatim di daerah Jagakarsa, Jakarta Selatan. Acara ini digelar sebagai rangkaian kegiatan rutin di bulan Ramadan, sebagai momentum berbagi kepada sesama umat manusia khususnya kepada mereka yang membutuhkan. Ketua Umum Ikatan Istri Fraksi Partai Golkar, Desti Astriani Novanto mengatakan, acara tersebut diselenggarakan sebagai bentuk kepedulian kepada anak-anak yatim piatu. Ia berharap gelaran ini dapat diselenggarakan rutin setiap tahunnya dan menjadikan bulan Ramadan sebagai momentum yang tepat untuk saling berbagi. 5 wilayah. Karena memang tujuan kita adalah untuk berbagi dan ini adalah bukti tanda kasih daripada kami fraksi Partai Golkar kepada anak-anak yatim piatu ini. Kegiatan pertama dari rangkaian kegiatan fraksi Partai Golkar yang nanti akan ditutup di tanggal 16. Sementara itu, Bendahara Umum Ikatan Istri Fraksi Partai Golkar, Lisa Robert Jopi Kardinal menyampaikan, acara tersebut mengundang 500 anak yatim dari yayasan dan panti asuhan yang ada di Jakarta. Lisa menambahkan acara santunan dan bakti sosial ini akan terus berlanjut hingga tanggal 16 Juni mendatang, dengan membawa bantuan yang menyebar ke 44 titik di wilayah Jakarta. 500 anak yatim, seterusnya kita bikin untuk kaum duafa di 5 wilayah DKI, kerjasama sama Golkar DKI sama AMPG DKI. Siva dan Aang, TVR Parlemen melaporkan. Demikianlah Warta Parlemen kali ini, sampai jumpa pada Warta Parlemen berikutnya. Terima kasih atas perhatian Anda, saya Yusli Hayanti, wassalam.